Tadi tuh saya udah kirim, tapi kayaknya belum sampai nih. Nggak tahu nih, internet saya agak-agak error. Sebentar, saya coba dulu lagi kirim ke India. Eh, apa namanya? Eh, PPT-nya. Agak lama dia tuh, loadingnya tuh lama. Tapi kalau ngirim chat bisa, tapi kalau ngirim file tuh lama. Oke, bentar dulu. Oke, kita lihat kasus dulu ya. Nah, misalnya gini. Misalnya ada seorang pedagang gitu. Ada seorang pedagang nih gitu ya. Nah, seorang pedagang ini punya sekotak jeruk. Dia punya sekotak jeruk, banyak jeruk-jeruknya. Nah, dalam perjalanan gitu ya, eh, nah, dalam perjalanan gitu kan ternyata ada yang busuk nih di sini, di jeruk-jeruk ini gitu. Nah, tapi si pedagang ini gitu ya, si pedagang ini dia nggak tahu jeruknya itu ada berapa gitu. Dia dia nggak ngitung gitu. Awalnya tuh dia nggak hitung dulu jeruknya ada berapa, terus yang busuknya ada berapa. Nah, jadi dia pengen tahu nih, karena kan di sini kan tadi kan ada yang busuk nih. Nah, berarti kan kalau busuk itu kan mungkin akan ada kerugian nih ya, kerugian. Nah, dia sebenarnya pengen tahu kerugiannya itu berapa kira-kira dari yang busuk itu gitu. Tapi sebelumnya dia eh, nggak ngitung jumlah totalnya gitu. Tapi dalam kasus ini dia mengingatnya gimana? Nah, dia ingat kalau eh, ketika dia waktu itu masukin tiga kantong ke dalam tiga kantong plastik, tiga plastik gitu ya, ada dua jeruk yang tersisa, dua jeruk tersisa. Nah, kalau misalnya dia masukkan ke dalam lima plastik, gitu ya, ada empat jeruk tersisa.
Nah, jumlah di dalam plastiknya kan kita nggak tahu ya ada berapa gitu kan ya. Dia cuma ingat itu. Kemudian kalau misalkan dalam 7 plastik gitu ya, dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik, ada 6 jeruk tersisa. Nah, seperti ini. Dia hanya ingat itu gitu ya. Nah, eh, satu buah jeruk itu harganya 1.000. Satu jeruk itu 1.000 rupiah gitu ya. Nah, jumlah minimum kerugiannya itu berapa gitu ya. Minimum minimum kerugiannya berapa? Berapa jeruk dan berapa rupiah? Itu dia ingin tahu kerugian minimumnya berapa jeruk dan berapa rupiah. Nah, model ini kita bisa bentuk dalam bentuk perkongruenan linear. Di sini kan sisa ya, sisa. Oke, berarti ini bisa kita bentuk menjadi ini ya, X kongruen dengan 2 di modulo 3. Ya, kemudian yang ini kita bentuk X kongruen dengan 4 di modulo 5. Lalu satu lagi X kongruen dengan 6 di modulo 7. Nah, cara-cara ini bisa kalian selesaikan ya dengan cara yang kemarin kita sudah coba ya dengan perkongruenan linear. Nah, selain perkongruenan linear nanti kita coba dengan metode teorema sisa Cina. Ya, sekarang kita coba dulu dengan sistem perkongruenan linear sambil mengingat kembali ya materi yang minggu lalu. Nah, yang ini aja dulu ya, yang pertama dulu. Nah, dari sini kita kan bisa dapatkan X itu sama dengan 2 ditambah 3 kali kelipatannya ya. Misalkan S1 kelipatannya. S1. Nah, di sini S1-nya ini adalah elemen dari bilangan bulat. Gitu. Nah, kemudian kita punya yang kedua nih. Di sini kita punya X kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan ini kita bisa substitusi. Ya, substitusi. Berarti kita bisa substitusi dia menjadi 2 ditambah 3S1 kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, berdasarkan teorema, nanti kalian cek lagi teoremanya ya. Dalam perkongruenan linear ada teorema ya. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan dengan min 2. Nah, kalau di sebelah kiri menjumlahkan dengan min 2, berarti di sebelah kanannya juga dengan min 2. Ya, maka ini hasilnya menjadi 3S1 kongruen dengan 2 di modulo 5 gitu. Nah, dengan cara-cara yang minggu lalu juga sama ya. Ini bisa kita ubah menjadi 3S1 kongruen dengan 12 mod 5. Nanti arahnya kemana? Karena akan cancelasi. Kita akan cancelasi ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini akan dikanselasi. Maka S1 itu kongruen dengan 4 di modulo 5. Atau bisa kita bentuk nih. S1 ini sama dengan 4 ditambah 5 E2. Ya, dengan E2-nya juga elemen bilangan bulat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya ini nih S1. Nah, S1-nya kita punya, berarti dari sini kita bisa substitusikan ke persamaan yang di awal. Nih, bisa substitusi ke sini. Ya. Oke. Nah, kita coba substitusikan, berarti di sini X-nya sama dengan 2 ditambah 3 kali S1-nya berapa? 4 tambah 5E2. 4 tambah 5E2. Gini. Ya, ini aljabar biasa ya. 2 ditambah 12 ya. Tambah 15E2. Jadi X-nya itu sama dengan berapa? 14 ditambah 15E2. Nah, kita punya ini sekarang X-nya. Ini kan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya.
Nah, sekarang ini masukkan ke persamaan 3. Ya. Maka dari persamaan 3 kan kita punya X kongruen dengan 6 modulo 7. X-nya kita ganti jadi ini 14 tambah 15E 2 kongruen dengan 6 di modulo 7. Nah, kita manfaatkan lagi dengan teorema-teorema yang ada di modulo 7. Ya, kalau tadi kan teoremanya yang ini ya, nih, min 2 ya. Kalau sekarang, jadi kalian mengotak-atik aja sebetulnya, mengotak-atik aljabar untuk menyelesaikannya, gitu. Ya, nah kalau sekarang 14 ini di modulo 7 itu kan sama dengan 0 ya. Berarti ini kita bisa ganti dengan 0, itu. Ya, maka sisanya adalah 15 E2 kongruen dengan 6 di modulo 7. Nah, dengan cara-cara pengkongruenan kemarin, 6 ini juga kita ganti menjadi ini kongruen dengan 90 di modulo 7. Ya. Untuk apa? Untuk nanti cancelasi kita. Ya, ini kan jadi 15 kali 6 di modulo 7. Itu ini cancelasi. Maka kita dapat E2-nya adalah 6 di modulo 7. Oke. Dapat tuh E2-nya. Nah, setelah itu eh nah, setelah itu berarti kita bisa bentuk dari sini E2 itu sama dengan 6 ditambah 7T ya. Dengan T-nya elemen dari bilangan bulat. Oke, E1-nya sudah dapat, sekarang E2-nya juga dapat. Nah, sekarang E2 ini substitusikan lagi ke sini. Ya, substitusikan lagi ke yang terakhir tadi. Oke. Nah, nah, berarti kan di sini kan X sama dengan 14 tambah 15 E2. Ya, substitusikan E2-nya. Maka X sama dengan 14 ditambah 15 kali 6 tambah 7T. Nah, oke. Lalu eh, ternyata ini hasilnya berapa nih? X sama dengan eh, setelah dihitung hasilnya 104 ditambah 105T. Ya. Nah, bentuk ini kita bisa kembalikan ke dalam bentuk modulo ya. Bentuk modulonya berarti X kongruen dengan 104 modulo 105. Nah, sama lagi kan? Kembalikan lagi ke dalam soal yang tadi. Ya. Nah, artinya di sini dia artinya ya, artinya jumlah minimum jeruk yang busuk gitu ya. Sisanya ya, sisa jeruk itu jumlah minimum jeruk jeruk adalah 104 buah ya. Berarti kerugiannya minimum kerugian karena satu jeruknya tadi 1.000, maka minimum kerugiannya adalah 104.000 gitu. Ya, jadi berturut-turut ya untuk pengerjaan ini ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa kalian screenshot dulu. Ya. Jumlah minimum kerugiannya itu adalah 104.000 dengan 104 buah jeruk. Gitu. Ilustrasinya seperti itu. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
akan dipelajari dulu ya. Oh, enggak ya? Nah, Ibu maaf. Kayaknya tadi, Ya. kayaknya aku ketinggalan. Mau tanya, yang kan yang di yang merah, yang warna merah, yang X Mm-mm. kongruen dengan 6, terus kan di bawahnya itu kan 14 plus 15, 2 ya, Bu. Nah, Mm-mm. aku mau tanya 14-nya kenapa di bawahnya nggak bilang ya, Bu? Kayaknya tadi aku ketinggalan. Masih ya, Bu? Oke. Dia untuk yang 14 ini dia kita nyatakan dalam modulo juga, modulo 7. Nah, si modulo 14 di modulo 7 itu kongruen dengan nol. Berarti kita bisa ganti 14 ini dengan nilai nol. Gitu. Makanya 14-nya hilang gitu. Jadi untuk menjawab ini kalian harus ingat atau harus tahu tentang teorema-teorema yang bisa dimanfaatkan dalam mm, perkongruenan linear. Ya, kemarin kan ada beberapa teorema ya, sampai banyak kalau nggak salah teoremanya. Nah, itu bisa kalian pakai. Itu teorema-teorema tersebut. Oke. Nah, di sini ada teoremanya. Sebentar saya tulis dulu ya. Nah, di sini ada teorema dari teorema sisa Cina. Jadi sejarahnya dulu adalah matematikawan Cina yang menemukan ini gitu ya. Isi teoremanya seperti ini gitu. Tapi jadi kita misalkan dalam bentuk ini X kongruen dengan AI modulo KI ya. Dengan KI-nya itu bergerak ya dari 1 sampai N. Ini K-nya K kecil ya. Jadi ada K besar, ada K kecil gitu di sini ya. Boleh nanti simbolnya yang lain ya, mungkin kalau kalian biar nggak pusing gitu ya. Nah, eh, Kak besar ya, di sini nanti ada solusi bersama modulo K tunggal ya, dinamakan Kak besar. Nah, Kak besar ini adalah perkalian dari K kecilnya ya, K1 dikalikan K2 sampai Kn. Nih, yang ini. Oke. Nah, nanti akan membentuk sistem perkongruenan linear dengan solusi bersama. Ya, solusi bersamanya apa? Solusi bersamanya adalah X ini kongruen dengan A1 K besar 1 R1 ditambah terus sampai AN K besar N Rn modulo K. Modulo K besar ini. Nah, dengan K besar I-nya itu adalah K dibagi K kecil I dan RI-nya itu adalah K besar I inverse di modulo K kecil. Ya, di modulo K kecil. Nanti K kecilnya saya pakai gini deh biar ini ya, biar kelihatan bedanya. Bentar ya.
KI. Kemudian ini KI ya. Dikali sampai kali sampai sampai KN gitu. Ini K dibagi KI. Terus ini RI K inverse inverse K gitu ya. Nah, contohnya aja ya, kita lihat langsung ke contohnya ya di sini ya. Contohnya masih menggunakan yang tadi ya, contoh soal yang tadi. Nah ya, mana tadi? Nah, ini ya. Oke, oke, kita balik lagi dulu ke soalnya ya. Tadi soalnya kita punya bahwa X-nya X, sebentar dulu. X ini kongrumen dengan 2 di modulo 3. Ini kan X kongrumen dengan 4 di 6 di modulo 7. Nah, berarti kita punya KI-nya ya. Nah, berarti kemudian A2-nya adalah 4, A3 ini KI-nya. Nih, yang ini KI-nya. Berarti kita punya K kecil satunya itu adalah 3, K kecil 2-nya adalah 5, K kecil 3-nya adalah 7. Oke. Lalu kita perlu K besar. Ya, K besar itu tadi K1 sampai KN dikalikan. Ya, berarti K besarnya, sini kita punya K besarnya itu adalah K1 dikali K2 dikali K3. Ini sama dengan 3 kali 5 kali 7. Sama dengan 105. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita perlu apa lagi? Nah, setelah itu, karena kan solusi bersamanya ini kan nantinya. Nih, solusi bersamanya ini. Nah, berarti kita perlu A-nya sudah ada. Ya. K besarnya belum ada dan R-nya belum ada. Berarti sudah punya. Nah, sekarang kita akan mencari K besar 1 sampai K besar 3. Ya. Berarti di sini kita punya K besar 1 itu adalah K besar dibagi K kecil 1. Ya, maka ini menjadi 105 dibagi 3. Ya, ini adalah 35. Itu. Terus kemudian K2. Ini K besar dibagi K kecil 2. Ini hasilnya adalah 105 per 5. Ya, K kecil 2-nya. Ini 21. Kemudian K3. K3-nya adalah K besar dibagi K kecil 3. Maka 105 dibagi 7. Hasilnya adalah 15. Sudah dapat K-nya. Ya, berarti setelah itu sudah dapat K-nya, maka kita harus punya R-nya. Ya, R-nya gimana? Nah, di dalam teoremanya R-nya gimana? Nah, R-nya isinya adalah ini, inverse. Ya, nih, inverse-nya. Oke, nah berarti kita buat nih sekarang untuk R1-nya. R1 itu adalah K1 inverse. Ya, modulo K1.
K kecil 1. Ya kan? Nih ya. Nah, berarti yang ini ya. Nih, berarti untuk mendapatkan R1-nya kita bisa bentuk berarti ini adalah 35 inverse modulo K kecil 1-nya adalah 3. Nah, dengan cara inverse yang kemarin kita pelajari, kita bisa mendapatkan R1-nya. Ya, berarti di sini 35 R1 sama dengan atau kongruen dengan 1 di modulo 3. Ya. Nah, untuk bisa dikanselasi berarti ini kita ubah menjadi 70 di modulo 3. Oke, maka 35 R1 ini kongruen dengan 35 dikali 2 di modulo 3. Itu ini dikanselasi. Maka R1-nya kongruen dengan 2 di modulo 3. Ya, berarti R1-nya kita bisa simpulkan R1-nya adalah 2. Gitu. Ya. Nah, untuk R2 dan R3-nya juga sama. Ya, caranya seperti itu. Ya, kita lihat lagi untuk yang R2 sekarang. R2 berarti K2 inverse modulo K kecil 2. Ya, maka R2 ini kongruen dengan K2-nya adalah 21. Ya, 21 inverse modulo K2-nya, K kecil 2-nya adalah 5. Gitu. Ya, lakukan hal yang sama, persis sama ya dengan yang itu. Maka ini menjadi 21 R2 ini kongruen dengan 1 di modulo 5 ya. Nah, kemudian ini menjadi 21 R2 kongruen dengan 21 di modulo 5. Lalu ini jadinya R2 kongruen dengan 1 di modulo 5. Jadi R2-nya sama dengan 1. Dapat R2-nya, nah nanti kalian coba yang R3-nya ya dengan cara seperti ini, nanti didapatkan R3-nya juga 1. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kan kita ingin mengetahui solusi bersamanya, ya. Berarti solusinya, nah, di sini bisa kita tulis solusinya. Solusi, ya, berarti X-nya, X kongruen dengan A1, K1, R1 ditambah A2, K2, R2 ditambah A3, K3, R3. Ya, sama yang ini ya. Berarti sama, nah ini solusi ini. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan aja. Ada modulonya ya? Lupa nih, ada modulo K besar. Sorry. Ada modulo K besar. Nah, berarti ini kongruen dengan tinggal kita masukkan saja nilainya ya. 2, 3, 5, 2. Terus ini ditambah 4, 2, 1, 1. Tambah 6, 15, 1. Ini modulo 105. Oke, maka ini kongruen dengan 140 tambah 84 tambah 90 di modulo 105. Ya. Lalu ini kongruen dengan 314 di modulo 105. Oke, nah ini segi ya. Berarti ini kongruen dengan 104 di modulo 105. Tuh. Ya, sama hasilnya dengan yang tadi kita gunakan perkongruenan linear. Mana ya tadi? Nah, ini. Nih. Sama tuh ke sini arahnya. Ya. Berarti hasilnya juga menyatakan bahwa jumlah jeruknya 104 gitu ya. Jumlah jeruknya 104 ya. Berarti minimum dengan minimum
minimum kerugiannya berarti 104.000. Ini gitu. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan perkongruenan linear, ya, yang cara ini, kemudian bisa juga dengan apa? Teorema sisa Cina itu. Ya. Nah, kalau di dalam soalnya tidak diminta dengan metode apa, silahkan kalian dibebaskan untuk mencobanya. Bebas aja ya, kalian sukanya cara yang mana gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam soal diminta untuk menyelesaikan dengan teorema sisa Cina, berarti harus dengan cara ini gitu ya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, bentar. Di dalam slide yang saya kirim, nanti ada 3 slide gitu yang saya kirim. Itu di situ ada contoh-contoh lain untuk teorema sisa Cina. Tapi dia nggak beda jauh sih sebetulnya. Dia contohnya muter-muter di sini aja gitu. Jadi hanya hanya beda cerita aja. Gitu. Hanya beda cerita. Terus banyaknya ini kan ada 3, ada yang hanya 2, ada yang hanya 4 gitu. Kombinasi dari itu aja sebetulnya. Ya. Tapi nanti kalian bisa coba masing-masing ya di dalam slide itu juga sebetulnya di dalam slide itu sudah ada jawabannya. Itu maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk melatih ini nih. Kadang suka nih dari sini ke sini gitu ya. Melatih itu. Kemudian sambil melatih mengingat eh nah kayak gini juga nih. Dari sini ke sini gitu ya. Kan kadang perlu waktu gitu ya kalau misalkan udah sering latihan biasanya lebih cepat gitu. Lalu sambil sambil mengingat lagi teorema-teorema apa yang kira-kira bisa dipakai gitu. Jadi kan dengan menggunakan teorema sisa Cina bisa atau misalkan kalian dari soal-soal itu bisa pakai yang kekongruenan ini juga bisa gitu. Jadi sambil mengingat lagi apa namanya? Hmm, teorema-teorema dari kekongruenan linear
itu untuk dimanfaatkan dalam kasus-kasus seperti ini gitu ya. Oke, silakan. Ibu, Ya, slide-nya belum kekirim. iya memang belum ini dari ke saya juga belum belum ini Oh, oke oke. atau Kirain ini udah kekirim. ini ada Atau ini apa, Bu? ada link drive. Link drive. Bisa bisa. Sekalian Gila, gila, betul gila. yang waktu itu ya pernah ya pengumpulan tugas itu ya. Iya, di situ Nah, bisa, saya Bu. masukkan Atau situ ya. saya, oh iya, deh, boleh boleh. Lalu saya masukkan situ. Nah, itu ada beberapa. Ini ada buku juga. Kalau misalnya kalian nanti yang selain apa tadi? Yang eh Burton ya. Selain yang Burton ini ada yang bahasa Indonesia, tapi nanti dicek lagi aja ya, apakah materinya ada yang sama atau tidak gitu. Kadang-kadang kan diambil materinya yang sama aja gitu. Hmm. Nah, Ibu, gue mau aja. link drive-nya yang saya ituin di WA ya. Oh iya iya oke. Oh bukan yang tugas ya. Bukan, Ibu. Bentar saya masukkan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Udah saya sambil proses ini ya, masukkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin eh, kita tutup saja perkuliahan hari ini. Ya. Jadi nanti untuk hari Jumat, jadi ya kita jam berapa ya kemarin jam 10 ya? Jam 10 nanti berbarengan saja dengan kelas sebelah gitu ya, biar langsung aja. eh Sekitar jam 10 kalau nggak salah, kemarin kelas sebelah juga bisanya jam 10. Kita bahas materi terakhir mengenai teorema Fermat gitu. Nah, eh sudah ya itu aja ya. Apalagi ya yang mau saya sampaikan tadi. Lupa saya bilang apa ya. Ya mungkin itu aja dari saya untuk perkuliahan hari ini. Silakan kalian bisa melanjutkan dengan eh, melihat dari atau mencoba soal-soal yang ada di slide ya. Ada sekitar 2 atau sampai 3 soal ya terkait dengan teorema sisa Cina. Oke ya. Oke. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.